Kalau misalnya ada naturalisasi, tentu ya ada sesuatu yang tidak fit and proper dengan prinsip-prinsip patriotisme itu. Timnas itu harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir kan. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Kira-kira dalilnya itu. Salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcongo Channel. Ya, Rocky Gerung seorang filosofi yang setahu saya ya, bahwa orang ini dia biasanya mengomentari terkait dengan politik. Ya, dia biasanya mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Tapi video ini saya melihat sepertinya Rocky Gerung ini sudah dinaturalisasi menjadi seorang pengkritik bola. Ini tentunya sama dengan Henry Satrio juga, ya, dari seorang kritikus politikus, ya, tiba-tiba mengkritik sepak bola Indonesia. Saya sebenarnya jadi bingung ya. Kalau menurut teman-teman seperti apa? Tiba-tiba di dalam diri seorang Rocky Gerung, dia mengkritisi terkait dengan naturalisasi para pemain timnas Indonesia. Coba komentar, coba. Terus apa salahnya kalau PSSI juga mencari pemain-pemain keturunan Indonesia atau ya istilah kerennya pemain diaspora Indonesia? Apa salahnya? Ya, di mana letak kesalahannya? Tadi sudah saya katakan tidak menutup pintu bagi para pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi apakah mereka akan bisa memberikan performa terbaiknya di level Asia? Saya tidak yakin. Saya bukan mengatakan tidak. Saya tidak yakin. Bisa saja mereka perform, tapi saya tidak yakin. Kalau Shin Tae-yong yakin bahwa mereka bisa perform di level Asia, pasti dia akan memainkan semuanya pemain yang bermain di kompetisi domestik. Tapi kan dia tahu akan sulit. Bukan artinya tidak bisa, akan sulit dan akan butuh waktu yang lebih lama. Kan kita semua gak sabar nih. Kita maunya sekarang nih timnas kita bermain lebih rapi. Pak Rocky Gerung dan Pak Peter Gonta, wajar ya, mereka berdua adalah warga negara Indonesia, jadi berhak mengkritik timnas Indonesia ya teman-teman. Tetapi kenapa baru sekarang Pak munculnya? Kenapa baru sekarang munculnya ketika timnas Indonesia lagi di atas? Dan proses naturalisasi ini bukan baru-baru ini aja Pak. Dulu udah ada zamannya Pak, ada zamannya Christian Gonzalez, Victor Ibonevo, Irfan Bagdim, Bio Paulin, Otavio Dutra, banyak Pak. Kenapa bapak-bapak ini baru muncul sekarang Pak? Selain itu proses naturalisasi itu Pak, ini udah terbukti nyata, udah memajukan perkembangan sepak bola suatu negara Pak. Contoh ada Perancis, Jepang Pak, Jepang yang notabene kayak gitu itu juga ada naturalisasi Pak. Coba lihat kipernya Pak. Kipernya Suzuki yang main di Parma Pak, Zion Suzuki. Lagian Pak, ngapain Bapak ini tiba-tiba masuk ke ranah sepak bola Pak? Ngapain Pak? Lalu kenapa baru sekarang? Buat teman-teman, coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Mereka berdua ini ngapain tiba-tiba muncul teman-teman? Coba alasannya kenapa kira-kira? Coba tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Ya, mungkin orang-orang seperti ini ingin mencari apa ya, cuan ya dari mengkritik soal sepak bola Indonesia. Mungkin di politikus atau di politik sudah tidak laku lagi mencoba mencari sesuatu yang agak lain, sama seperti Henry Satrio yang saya sebutkan tadi. Banyak pemain asing aja bangga. Udah gitu hasilnya pun seri semua. Gak ada menangnya. Bedanya apa? Bos, jadi gua kasih tahu dikit nih. Kalau dulu timnas kita itu cuma menang lawan negara-negara ASEAN, kelasnya jauh. Kalau sekarang timnas kita walaupun seri, yang ditahan imbang itu negara-negara pelanggan Piala Dunia. Sudah tahu bos bedanya? Bung Toel, berarti Indonesia levelnya cuma sampai 16 besar Asian Games. Ya kalau lihat 2 Asian Games terakhir, ya memang level kita masih 16 besar. Jadi masih tertahan di 16 besar gitu.
Jadi gini, saya punya temen yang benci banget sama timnas gara-gara banyak pemain naturalisasi. Dia bilang begini, itu mah banyak orang bulenya, itu mah bukan bangsa gua, katanya begitu. Tapi kemarin waktu dia nonton timnas main lawan Australia, dia ikut gregetan. Dia ikut gregetan waktu kita mau cetak gol di awal-awal babak pertama. Dia juga ikut deg-degan di saat kita diserang. Maksudnya gini loh, udahlah jangan munafik. Kita mah rakyat kecil. Kita dikasih timnas yang bagus, mau banyak pemain naturalisasi atau enggak, yang jelas itu udah jadi warga negara Indonesia. Mainnya bagus ya kita nikmatin aja. Nggak usah ikut-ikutan terus kemakan sama narasi-narasi orang atas yang memang dia keluarin narasi itu karena ada kepentingan. Udah kita nonton aja. Kalau memang nggak seneng ya udah silakan dukung lawannya lah. Nggak usah nonton timnas. Gitu aja. Ya, yang bilang mereka orang asing itu orang bodoh. Ya, orang goblok itu namanya. Minta maaf, saya harus mengeluarkan kata-kata kasar ya. Memang secara face, secara muka mereka agak berbeda dengan orang-orang Indonesia pada umumnya. Tapi perlu kalian ketahui bahwa mereka ini ya, di dalam jiwa dan raga mereka itu mengalir darah Indonesia. Naturalisasi adalah sebuah proses bagi seseorang untuk bisa menjadi warga negara Indonesia. Jadi mereka itu bukan warga negara asing. Ya. Mereka itu warga negara Indonesia. Lagian yang mereka bela itu merah putih loh. Mereka bukan membawa nama negara luar. Itu yang harus kalian lihat di situ. Melihat Malaysia dan bagaimana bobroknya proyek naturalisasi FEM, tentu satu hal yang perlu dilakukan jelas adalah belajar dari Indonesia. Meski terkesan gercep dalam setiap proses naturalisasi pemain, Indonesia sejatinya sudah mempersiapkan naturalisasi tersebut dengan begitu matang di belakang layar. Indonesia memandang pemain-pemain naturalisasi bukan sebagai sarana pembawa prestasi semata, tetapi sebagai penambah pengalaman di dalam skuad. Pengalaman para pemain keturunan yang pernah mentas di kompetisi Eropa diharap bisa menular pada pemain-pemain lokal yang belum pernah bermain di kompetisi seintens benua biru. Namun FEM tampaknya punya cara pandang lain. Federasi Sepak Bola Malaysia itu tampaknya menganggap naturalisasi sebagai sebuah jalan instan menuju prestasi. Hal ini dibuktikan dari setiap proyek naturalisasi pemain yang terlihat seolah tanpa persiapan matang. Brownhill sekali lagi menjadi bukti kalau Malaysia seringkali panik dalam urusan menaturalisasi pemain. Bicara soal pemain Indonesia, Tom Hai, Kelvin Verdonk, Martin Paes, Mes Hilgers, dan Eliano Reinders bergabung bukan tanpa sebuah alasan. Proyek ambisius dari PSSI lah yang membuat mereka pada akhirnya memilih mengabdikan diri untuk Indonesia. Hal semacam ini tampaknya menjadi faktor lain penyebab naturalisasi Malaysia tidak segesit Indonesia. Datuk Haji Hamidin selaku Ketua Umum FEM tampaknya tidak bisa meyakinkan. Ya, terkait dengan program naturalisasi ini teman-teman, saya kira Malaysia tidak bisa mengikuti jejak Indonesia ya, beda. Indonesia melalui federasi sepak bola kita itu mempunyai target yang sangat besar, di mana Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menginginkan agar Indonesia melalui timnasnya itu bisa bermain di ajang bergengsi Piala Dunia, sehingga tidak habis-habisnya Bapak Erick Thohir itu mendatangkan para pemain-pemain diaspora ya yang bermain di luar negeri. Ketika Malaysia mencoba untuk meniru Indonesia, saya kira agak sulit ya teman-teman. Terbaru ini ada informasi agak lucu ya, di mana hanya untuk menyalip ranking FIFA, Malaysia ini kembali melakukan turnamen yang akan diadakan pada bulan Desember nanti. Ya, turnamen sama seperti Piala Kemerdekaan kemarin ya. Mereka buat turnamen sendiri, kemudian negaranya mereka cari sendiri, seperti itu. Jadi mudah. Ya terserah lah, bagi kita Indonesia, kita tidak terlalu melihat ranking. Yang penting sekarang kita masih berada di kualifikasi Piala Dunia ya. Wah, duh. Lah Rocky Gerung mulai turun gunung bahas tentang timnas.
Jari ini timnas mencapai hasil kayak gini ini kok nggak nunjuk nasionalisme. Aduh, buat apa berprestasi kalau prestasi itu dihutangin luar negeri? Loh ya apa sih Rocky Gerung? Menganggap para pemain yang membela bangsa dan tanah air kita mati-matian sampai delosoran, dianggap Rocky Gerung jari ini nggak ono jiwa nasionalisme nih. Nggak ada jiwa nasionalisme, bahkan itu dianggap sebuah prestasi yang diberikan oleh luar negeri terhadap Indonesia. Ngawur wong yo ahli filsafat itu mesti mek ngayal ae penggaweane. Tapi nggak ada realitanya. Realisasi niku gak ono, teori semata yang perlu disampaikan. Waduh, ngeri wong iki. Wong iki wis nang politik amburadul, gak jelas omongane. Penuh dengan teori tanpa fakta, tambah mlebu nanggone bal-balan pisan. Wis dalah caki. Kon niku nek urusan politik ya sak karepmu. Kon kate mbahas sing modele kaya enggak karu-karuan, enggak terserah Anda. Tapi kalau untuk tim nasional Indonesia saya kira Anda enggak perlu ikut campur. Di sisi lain, apa sih sebenarnya prestasi Anda? Kemarin bawa medali emas dari Panjat Pinang, Panjat Tebing. Loh, kalau Anda selalu berbicara prestasi itu ya karena orang-orangnya, bukan karena pemimpinnya. Lah emangnya awake peno wingi yo melok manjat ta oleh piala. Lah wong mek ndampingi tok lho kakean pola. Sing penting ngene lho, deloken tim nasional Indonesia ini sampai titik darah penghabisan, prestasinya seperti apa. Kalau Anda selalu menganggap ini bukan prestasi orang Indonesia, ya wis pindah negara ae. Mereka semua lo jelas KTP ini lo KTP Indonesia, pemain sapa Martin Paes. Deloken KTP ini lo Indonesia. Lah awake peno lo KTP Indonesia, gak duwe prestasi apa-apa, mek ngecipri saya lo. Kita itu cukup menikmati, mendukung, mendoakan, kalau perlu mensupport, kalau kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara ini, ayo kita berikan. Jangan kalau sudah ada yang mampu memberikan sesuatu yang bisa mengharumkan bangsa dan negara, ojo mbok goleki eleke ae ngono lho. Cuk. Wis yo, Bang Rocky Gerung, politik-politiko, gak usah mlebu nang bal-balan wis. Tambah nyumpek-nyumpek kiai kon niku. Buyar wis, buyar. Ya, Rocky Gerung ini dia pikir ini politik ya. Dia tidak tahu kalau yang namanya olahraga itu tuh bukan politik ya. Jadi harus dibedakan. Olahraga, apalagi sepak bola, itu adalah kumpulan orang-orang kecil di sini ya yang menyukai sepak bola. Ketika mereka ingin melupakan segala sesuatu yang mungkin membuat otak mereka mumet, ya hanya dengan sepak bola yang bisa menghibur mereka. Dan hanya dengan sepak bola pula yang bisa mempersatukan seluruh anak bangsa di negeri ini. Rocky Gerung. Mohon maaf saya mau komentari sedikit tentang Bung Rocky Gerung yang mengomentari bahwasanya lebih baik kalah daripada menggunakan naturalisasi, karena itu adalah bibit-bibit dari pemain lokal semua. Mohon maaf nih Bung Rocky, mohon maaf ya kalau aku salah, mohon maaf banget. Akan tetapi apakah Anda itu tidak mempunyai topik lagi untuk mengkritik pemerintahan atau gimana? Beberapa politikus sekarang itu mengamati sepak bola Indonesia yang lagi berkembang. Kenapa? Mau cari muka di persepak bola Indonesia. Kalian itu harus memahami persepak bolaan dunia bahwasanya Prancis notabene-nya yang juara Piala Dunia itu kebanyakan, mungkin kalau gak salah 1 atau 2 pemain Prancisnya kebanyakan naturalisasi. Siapa negara yang sekarang yang tidak mempunyai naturalisasi? Berarti itu tidak mau berkembang. Inilah zaman. Kata STY kemarin bilang bahwasanya pemain lokal itu
EQ-nya di bawah. Ketika dikasih arahan, ketika ditegur, malah dia plong-plong. Gimana mau berkembang? Dulu, dari 2010, kenapa nggak ada komentar yang seperti itu? Bobroknya pesepak bola. Yang katanya ditukar dengan mobil apa itu nggak tahu aku. Dan itu pun tidak menyalahkan aturan atau undang-undang dari FIFA ataupun negara. Siapapun orang itu yang mempunyai garis keturunan, yang mau membela Indonesia, saya dukung 100%. Saya dukung 1000%. Full semua match itu pemainnya garis keturunan semua. Saya dukung, yang penting Garuda di dada. Membanggakan tim nasional Indonesia dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu yang paling penting, siapapun orangnya, yang penting mempunyai garis keturunan. Oke, mungkin gitu dulu. Ya, pada prinsipnya kita abaikan saja ocehan-ocehan Rocky Gerung ini ya. Dia mungkin sudah tidak ada celah lagi untuk mengkritik pemerintah. Kemudian dia mencoba untuk numpang di sepak bola ya. Mencari tenar lewat sepak bola. Kita ini kalau saya membuat perbandingan seperti 1 berbanding 100 ya. Ini hanya segelintir orang ya. Saya anggap ini sebagai residu atau sampah ya. Ada yang mengatakan timnas Indonesia banyak kan asing semua, bule semua. Orang Indonesia paling 1 atau 2. Kamu karya aja nggak punya, udah berani terocos sana sini. Yang penting Indonesia itu masuk Piala Dunia, doakan terus saja. Kamu lihat nggak kemarin orang Australia? Apa ada orang Tegalnya, orang Pemalangnya? Nggak ada. Itu nggak kamu omongin. Kamu lihat tuh, timnas Amerika semuanya bule. Timnas Irlandia juga bule semua. Kamu nggak ngomong. Giliran Indonesia diisi sama timnas orang-orang asing semua, kamu terocos. Padahal kamu menikmati ketika permainan sangat Martin Paes. Makanya kalau ngomong itu dipikir dulu. Kamu giliran ketemu bule di tempat wisata diajak foto. Kampungan. Doakan saja Indonesia masuk Piala Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, masuk Piala Dunia ya Allah. Tolong Baim ya Allah, Indonesia masuk Piala Dunia. Ya Allah, please ya Allah. Ya, sebuah doa yang positif, sebuah harapan yang positif, menginginkan agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Teman-teman, percaya atau tidak? Setiap saya membuat konten, ya, tidak pernah terlewatkan, mungkin hanya 1-2 ya. Saya sampai saat ini masih merasa optimis, ya, bahwa timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia sampai di round 3 dengan menempati urutan 2. Urutan 1 Jepang. Ya, jadi catat ini. Masih ada. Optimisme itu masih ada. Dan saya yakin 100%. Ya, Indonesia akan menempati posisi runner up di grup C. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia di dalam persepak bolaan kita. Tapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu sebetulnya adalah bukan grup yang kita idealkan sebetulnya, karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Penipuan terhadap sensasi itu. Penipuan terhadap sensasi. Maksudnya apa ya? Nampaknya Rocky Gerung ini lupa kalau para pemain timnas yang ada saat ini di dalam jiwa dan raga mereka mengalir darah Indonesia. Ya, mereka ini keluarganya dari Indonesia. Jadi tidak ada salahnya mereka membela Indonesia. Tidak ada salahnya mereka kembali ke tanah kelahiran mereka untuk membela merah putih. Ya.
Ya mungkin hanya sosok Martin Paes yang hanya neneknya atau apa yang lahir di Kediri. Tapi kalau yang lain itu asli orang Indonesia. Memang salah kalau orang Indonesia yang lahir di luar negeri, besar di luar negeri, kemudian punya kemampuan sepak bola yang baik, kita panggil untuk membela timnas Indonesia. Apa salah? Kan enggak. Apakah mereka membela negara lain? Kan enggak. Semakin hari semakin lucu ya. Kumpulan-kumpulan manusia seperti Towel, Fahri Husaini, ya, semakin banyak. Pengamat politik Henry Satrio. Sekarang tambah lagi Rocky Gerung. Ini jujur sih ya, jujur. Ini udah kebangetan, udah kelewatan. Sekelas ex Dubes Bapak Peter Gonta melontarkan komentarnya terkait dengan perkembangan timnas kita. Sebenarnya gue nahan-nahan nih ya, karena dari kalian tuh pada nggak mau gue bahas ini. Karena jatuhnya jadi ngasih ruang gitu, ngasih panggung. Permasalahan naturalisasi nggak selesai-selesai nih. Masih ada ternyata, bahkan sekelas ex Dubes itu berpikiran kalau tim kita itu diisi sama pemain asing. Coba you think, lu pikirkan coba. Silakan lu baca nih ya, nih apa ya, postingan dia. Silakan di pause dulu untuk kalian baca. Bahkan parahnya lagi, Bapak Peter ini itu bilang kalau timnas kita hanya meraih kemenangan atau hasil-hasil positif itu yang sifatnya palsu karena diisi oleh pemain asing. Jujur gue takut kalau misal pemain-pemain kayak Messi Hers, Eleanor Reinders, Verdong, Itses, Pas, Haye, Yenner, Nathan, dan semua pemain-pemain diaspora kita yang memutuskan untuk memilih bermain untuk timnas kita, Indonesia, dengan sekian pertimbangan, mengorbankan tanda kutip karir mereka di Eropa, udah berusaha sekuat tenaga membela negara ini untuk bisa berjuang dan berpeluang lolos ke Piala Dunia. Malah dibilang orang asing. Coba, gue sih jadi pemain-pemain diaspora yang sekarang bela timnas. Sakit hati gue, sakit bener. Gue jujur gregetan. Mungkin Bapak Peter ini harus denger lagu Tanah Airku sih menurut gue ya. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyur permai di kata orang. Jujur ya, itu lirik tuh bener-bener kayak menyentuh hati gue. Coba lo bayangin ya, orang yang pengen membela kampung halamannya, tanah leluhur, tanah lahirnya, justru dibilang orang asing sama orang di negaranya sendiri. Harapan gue sih gak nyampe ke kuping-kuping pemain diaspora ya. Gue gak kebayang sakit hatinya mereka tuh kayak gimana. Jahat loh Pak Peter, bener dah. Thank you semuanya, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Ya, sekalipun informasi ini sampai kepada para pemain timnas yang lahir besar di luar negeri, saya kira tidak akan mempengaruhi performanya mereka ya. Karena yang mendukung mereka itu adalah ribuan bahkan jutaan masyarakat Indonesia. Ini hanyalah segelintir manusia, ini hanyalah segelintir orang yang tidak suka dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak suka dengan Bapak Erick Thohir. Maka yang mereka serang adalah pemain asing. Yang menurut mereka ini adalah pemain asing. Apa yang sudah mereka buat untuk bangsa ini dalam sepak bola? Gak ada kan? Jadi kita abaikan saja ocehan-ocehan seperti ini. Mari kita fokus, satukan tekad, satukan bulat, kita doakan agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, satukan tujuan kita, satukan niat dan hati kita bahwa Indonesia lolos Piala Dunia sampai di round 3. Kemarin usai Indonesia ditahan imbang 0-0 oleh Australia, ada fans kardus yang berkomentar seperti ini nih. STY pelatih digaji gede, fasilitas dikasih, pemain naturalisasi dikasih, tapi cuma bisa main bertahan parkir bus, ngandalin counter attack. Mending counter attacknya nggak cetak gol, lawak. Minimal kalau udah dikasih yang katanya pemain Eropa itu, main gaya Eropa, berani nguasai bola, dikte lawan, ciptain peluang sendiri, main nyerang, lol. Jangan alasan Arab dan Australia di atas kita. Faktanya di lapangan mereka B aja. Permainan mereka nggak ada hebat-hebatnya. Kualitas sama.
kayak kita seharusnya bisa menang. STY out, ganti pelatih Eropa sebelum terlambat. Kasihan pemain naturalisasi disuruh main bertahan mulu, itu kata dia. Dan ternyata di kolom komentar banyak yang setuju loh sama ucapan nih fans kardus. Aduh, ternyata masih banyak ya fans kardus yang nggak ngerti bola sama sekali, yang taunya cuma trofi. Nah, kenapa orang ini kami bilang tolol? Ya tolol 100% lah. Dia seenaknya ngomong kayak gitu seolah dia yang main, padahal dia ngerti bola aja nggak sama sekali. Nih ya, saya jelasin nih buat kalian yang sepemikiran sama orang tolol ini. Misalnya lu nih atau kalian main bola, sementara kalian ini cuma pemain amatiran, ngelawan tim-tim yang pemainnya diisi oleh pemain grade A. Bisa nggak kayak gitu ngomongnya? Yang ada kalian cepirit di celana. Orang kalau paham bola nggak mungkin komentar kayak gitu. Faktanya 25 pemain Australia yang main kemarin itu semuanya grade A. Hampir 90%-nya main di tim utama di Liga Utama Eropa. Lah Indonesia dari 25 pemain cuma 3 aja main di Liga Utama Eropa. Jay Ijes, Martin Pas, dan juga Calvin Verdong. 3 pemain grade A Indonesia ngelawan 11 pemain kelas 1 Eropa. Apa nggak babak belur tuh? Bisa nahan imbang aja udah bagus. Pakai sok-sokan nyalain Sintayong dan lain-lain. Coba bandingin 2019 Simon McManamy itu pakai berapa? 8-11 naturalisasi. Apa hasilnya? AFF jeblok. Semua pertandingan yang dijalani kalah semua, bahkan dibantai Uni Emirat Arab 5-0. Lawan tim-tim ASEAN aja ketar-ketir. Fix nih yang komentar kayak gini nih, 100% anak buahnya Toel nih, nggak ngerti bola sama sekali nih, cuma bacot doang minta Sintayong out, belum ganti pelatih Eropa. Lu pikir dengan ganti pelatih bisa langsung berprestasi? Makanya kalau nggak ngerti bola nggak usah ngebacot, bacot tolol emang. Terus juga ada yang komentar nih katanya, semua pemain Indonesia ini nggak bisa bahasa Indonesia. Ini kadang-kadang geli, ini orang kocak nih, bener-bener orang Indonesia ini. Bener-bener ya, kayak kata Soekarno itu musuh Indonesia itu ternyata orang Indonesia itu sendiri. Makanya lu dengerin nih kata-kata orang ini nih, buat kalian yang suka ngeremehin pemain Indonesia dan ngeremehin atau nyinyirin pemain Indonesia, timnas Indonesia nih, dengerin. Ada yang bacot, timnas apaan tuh, nggak ada pemain pribuminya, bule semua, mosok dibanggain. Lah, timnas Inggris juga bule semua, waktu Euro kemarin lu bangga-banggain. Lu pakai ngetes timnas mana yang nggak ada pribuminya? Lu lihat timnas USA, emang ada orang Indiannya. Terus timnas Australia semalam, emang ada orang aborijinnya. Berapa orang asli aborijin? Orang tinggal nikmatin bola aja, hore-hore pakai acara sok-sokan nasionalis. Lagian kalau misalnya lu nikah sama orang bule, terus lu punya anak lu mau bela timnas, masa nggak lu kasih? Timnas Indonesia itu cuma darurat striker, bahkan nggak punya striker yang monster. Dilawan Australia aja sampai Ragnar ini dipaksain main 90 menit, bahkan Arhan aja dipaksain jadi striker loh. Kalau nanti ada yang komentar, kan ada Sananta, kan ada Hoki. Emang bagus. Nyari striker yang grade A itu susah, sangat susah. Kalian nyalain Sintayong, tapi kalian nggak paham dasar-dasar sepak bola. Dasar-dasar sepak bola buat menang itu harus nyetak gol. Untuk nyetak gol itu butuh striker. Nah itu pelajaran dasar dulu deh sepak bola. PSSI harus segera bergerak nih mencari striker. Lupain tuh pemain-pemain yang emang hatinya nggak sepenuh hati buat Indonesia, seperti Ole Romenis dan juga Sydney Van Hooijdonk. Fokus aja nih sama pemain-pemain yang memang ingin dan cinta sama Indonesia. Buat Ole Romeni dan Sydney Van Hooijdonk, udah cuekin aja. Suatu saat kalau mereka ngemis-ngemis ingin masuk timnas, jangan harap ya, tolak aja. Cari yang lain yang benar-benar cinta sama Indonesia nih. Contohnya mungkin Ridwell bersaudara kali yang udah cinta mati sama Indonesia, kan bisa diusahain. Atau mungkin PSSI bisa nih ngambil strikernya Leeds United yang bermain di Liga 2 Inggris, Joel Piroe, yang baru-baru ini menyatakan siap membela timnas Indonesia. Siapa Joel Piroe ini? Joel Piroe adalah seorang striker berusia 25 tahun kelahiran Wijchen, Belanda.
bertinggi tubuh 185 cm. Saat ini membela klub Liga 2 Inggris Leeds United. Joel Viro ini musim lalu adalah top scorer Liga 2 Inggris meskipun belum mampu membawa Leeds ini promosi ke Premier League ya. Joel ini memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang asal Mojokerto. Tapi sang nenek ini memilih berimigrasi ke Suriname dan melahirkanlah ibunya si Joel ini ya. Joel tertarik membela timnas Indonesia atas ajakan dari Tejo Nathan Choaon yang memang pernah satu klub dengan Joel ini di Swansea City di 2021 lalu ya. Dengan pengalamannya jadi top scorer Liga 2 Inggris, tentu nggak ada salahnya jika PSSI mencoba mengambil Joel ketimbang ngeyel buat ngedapetin oleh Romeni yang masih bimbang gitu. Ya teman-teman, menarik. Ada sebuah pernyataan yang mengatakan begini, bahwa Sintayong sekarang itu mainnya cuma bertahan. Susah sekali para striker mencetak gol. Padahal dulu ya timnas kita itu tuh mempunyai para striker house goal seperti Boaz Salosa, Bambang Pamungkas ya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Benar, kita memiliki sosok striker yang sangat mematikan. Pertanyaannya, apakah yang sudah dihasilkan oleh timnas Indonesia ketika itu di saat kita memiliki seorang striker yang sangat mematikan. Main di ajang sekelas Piala AFF saja, kita kewalahan saat bertemu dengan Vietnam, Malaysia, Thailand, bahkan Singapura dan juga Filipina. Jadi tidak bisa membandingkan antara timnas dulu dengan timnas sekarang. Ya, bagaimana komentar teman-teman terkait dengan ocehannya Rocky Gerung yang mencoba mengikuti jejaknya si Towel Nisasi ini? Apa yang harus teman-teman lakukan? Silahkan berkomentar. Oke teman-teman, sekian sampai di sini video saya. Terima kasih. Salam olahraga.